Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ripali Saputra Lembantoruan. Di tugas ini saya akan membuat video simulasi dari dua algoritma CPU scheduling. Algoritma pertama adalah first come first serve atau singkatan FCFS. Dalam algoritma ini proses pengeksekusiannya berdasarkan urutan kedatangannya, yang artinya proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani lebih dulu, seperti antrian di kasir supermarket dan loket tiket. Algoritma ini bersifat non-preemptif, yang berarti sekali proses mulai dijalankan oleh CPU, ia akan selesai sepenuhnya tanpa ada gangguan, meskipun ada proses yang baru tiba. Adapun kelebihan dan kelemahan dari algoritma ini, untuk kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan karena hanya mengikuti urutan kedatangan proses, dan tidak memihak pada faktor lain seperti durasi atau prioritas. Dan untuk kekurangannya, tidak bisa mengutamakan proses yang lebih penting atau mendesak, dan rata-rata tunggu bisa besar jika urutan proses tidak optimal. Ini adalah tabel set data proses yang akan saya buat simulasinya, dan di sini juga saya akan mencari waiting time dan turnaround time-nya. Pada waktu 0 milisecond, P1 sudah tiba di ready queue, dan langsung diproses oleh CPU selama 10 milisecond. Pada waktu 2 milisecond, P2 tiba di ready queue. Pada waktu 6 milisecond, P4 tiba di ready queue. Pada waktu 8 milisecond, P5 tiba di ready queue. P2, P3, P4, dan P5 yang ada di ready queue masih menunggu untuk diproses karena P1 belum selesai diproses di CPU. Setelah P1 selesai diproses di CPU pada waktu 10 milisecond, selanjutnya P2 akan diproses selama 5 milisecond dan akan selesai di waktu 15 milisecond. Setelah P2 selesai diproses di CPU, selanjutnya P3 akan diproses. P3 diproses selama 8 milisecond dan akan berakhir di 23 milisecond. Setelah sampai di waktu 23 milisecond, P3 sudah selesai diproses di CPU dan akan dilanjutkan oleh P4 untuk diproses di CPU. Untuk P4 ini, dia diproses selama 3 milisecond dan akan selesai di waktu 26 milisecond. Pada waktu 26 milisecond ini, P4 sudah selesai diproses di CPU dan selanjutnya akan dilanjutkan proses oleh P5 selama 6 milisecond dan proses ini akan berakhir di waktu 32 milisecond. Di sini proses CPU sudah selesai dilakukan dan diperoleh Gantt chart sebagai berikut. Selanjutnya mencari waiting time dan turnaround time-nya. Rumus untuk mencari waiting time menggunakan start time dikurang arrival time, atau waktu dia mulai diproses dikurangi dengan waktu dia mulai sampai di ready queue. Dan untuk rumus turnaround time-nya menggunakan rumus completion time dan dikurang arrival time, atau waktu dia selesai di proses CPU dikurang dengan waktu dia tiba di ready queue. Setelah dihitung, diperolehlah waiting time dari setiap proses sebagai berikut. Untuk P1 waiting time-nya 0 milisecond, P2 8 milisecond, P3 11 milisecond, P4 17 milisecond, P5 18 milisecond. Dan dirata-ratakan rata-rata waiting time proses ini adalah 10,8 milisecond. Dan kemudian hasil dari turnaround time setiap proses yaitu untuk P1 10 milisecond, P2 13 milisecond, P3 19 milisecond, P4 20 milisecond, dan P5 24 milisecond. Dan jika dirata-ratakan untuk turnaround time-nya proses ini diperoleh di 17,2 milisecond. Selanjutnya, algoritma kedua adalah priority scheduling. Di sini saya membawakan yang non-preemptif. Priority scheduling adalah metode penjadwalan CPU di mana setiap proses itu diberi nilai prioritas. Bayangkan saja seperti sistem rumah sakit. Pasien kritis dengan prioritas tinggi akan lebih dulu dilayani, bukan berdasarkan dari antrian siapa yang terlebih dahulu, melainkan siapa yang lebih penting diproses atau yang memiliki prioritas lebih tinggi.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini, untuk kelebihannya adalah fleksibel untuk kebutuhan sistem, seperti mengutamakan tugas tertentu, mengurangi waktu tunggu proses penting, dan meningkatkan performa keseluruhan. Dan untuk kekurangannya adalah proses dengan prioritas rendah bisa menunggu sangat lama atau tidak pernah dieksekusi. Dan efektivitasnya bergantung pada penentuan prioritas yang akurat. Jika salah, performa akan menurun. Memasuki proses simulasi, di waktu 0 milisecond, P1 sudah tiba di ready queue dan akan langsung diproses ke CPU. Pada waktu 2 milisecond, P2 dengan prioritas tertinggi sudah tiba di ready queue dan menunggu antrian di ready queue sembari P1 selesai diproses di CPU. Karena proses algoritma ini bersifat non-preemptif, maka proses CPU tidak bisa diganggu. Pada waktu 4 milisecond, P3 sudah tiba di ready queue dan mengantri karena P1 belum selesai diproses. Dan selanjutnya P4 datang di waktu 6 milisecond dengan prioritas kedua. Dan yang terakhir P5 tiba di ready queue di waktu 8 milisecond dan memiliki prioritas kelima. Kemudian di waktu 10 milisecond, P1 sudah menyelesaikan proses CPU dan akan dilanjutkan oleh proses yang memiliki prioritas paling tinggi, yaitu P2. P2 akan diproses selama 5 milisecond dan akan selesai diproses di waktu 15 milisecond. Setelah P2 selesai melakukan proses CPU, maka akan dilanjutkan oleh proses yang memiliki prioritas tertinggi selanjutnya, yaitu P4. P4 akan diproses selama 3 milisecond dan akan selesai di waktu 18 milisecond. Setelah P4 selesai proses CPU, maka akan dilanjutkan oleh P3 yang memiliki prioritas tertinggi selanjutnya. P3 ini akan diproses selama 8 milisecond dan akan selesai di waktu 26 milisecond. Selanjutnya, ketika P3 sudah selesai melakukan proses CPU, akan dilanjutkan oleh P5 dengan prioritas selanjutnya. P5 ini akan diproses selama 6 milisecond dan akan selesai diproses di 32 milisecond. Di waktu 32 milisecond, P5 sudah selesai diproses CPU dan tidak ada lagi antrian ready queue. Selanjutnya akan mencari waiting time dan turnaround time-nya. Untuk mencari waiting time, rumusnya masih sama, yaitu start time dikurang dengan arrival time. Untuk turnaround time-nya, yaitu completion time dikurang arrival time. Setelah dihitung, waiting time dari setiap proses yaitu P1 0 milisecond, P2 8 milisecond, P4 9 milisecond, P3 14 milisecond, dan P5 18 milisecond. Dan jika dirata-ratakan, waiting time-nya adalah 9,8 milisecond. Dan untuk turnaround time-nya P1 10 milisecond, P2 13 milisecond, P4 12 milisecond, P3 22 milisecond, P5 24 milisecond. Dan jika dirata-ratakan, turnaround time-nya ada di 16,2 milisecond. Kemudian kita lanjutkan ke perbandingan performa. Untuk first come first serve atau FCFS, rata-rata waiting time-nya di 10,8 milisecond dan turnaround time-nya di 17,2 milisecond. Ini berasal dari urutan kedatangan. P1 selesai di 10 milisecond, P2 di 15 milisecond, P3 di 32 milisecond, P4 di 26 milisecond, dan P5 di 32 milisecond. Proses pendek seperti P4 menunggu lama sekitar 17 milisecond karena convoy effect dari P1 yang panjang. Dan sedangkan untuk priority scheduling, rata-rata waiting time-nya di 9,8 milisecond dan di turnaround time-nya 16,2 milisecond. Ini karena prioritas. Setelah P1 selesai di 10 milisecond, P2 dengan prioritas pertama selesai di 15 milisecond dan dilanjutkan P4 dengan prioritas kedua selesai di 18 milisecond. Kemudian dilanjutkan P3 dengan prioritas keempat
dan selesai di 26 milisecond. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh P5 dengan prioritas kelima selesai di 32 milisecond. P4 hanya menunggu sekitar 9 milisecond, lebih cepat dibandingkan FCFS, tapi P5 tetap 18 milisecond karena prioritas rendah. Secara jelas, priority lebih baik. Waiting time turun 1 milisecond dan turnaround time turun 1 milisecond dibandingkan FCFS. Ini menunjukkan efisiensi prioritas dalam menyelesaikan proses penting lebih awal, meskipun proses rendah seperti P5 tidak terlalu terbantu. Jadi kesimpulan dari data waiting time dan turnaround time yang didapat menunjukkan bahwa priority lebih efisien karena kelebihannya dalam mengutamakan proses penting seperti P2 dan P4 yang telah disimulasikan. Tapi ada risiko starvation untuk P5. Untuk FCFS ini lebih sederhana dan adil, tapi masih kurang optimal karena convoy effect yang terjadi.